Indonesia dipastikan menghadapi tantangan berat pada Piala AFF 2026. Berdasarkan hasil undian, skuad Garuda satu grup dengan salah satu negara unggulan yaitu Vietnam. Undian Piala AFF 2026 digelar di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta pada Kamis sore. Dari hasil undian ini, Indonesia yang masuk dalam pot 3 berada di grup A. Di grup ini, Indonesia tergabung bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam melawan Timor Leste. Komposisi ini membuat grup A terbilang grup neraka karena diisi tim kuat di Asia Tenggara hingga tim berpengalaman di turnamen regional. Sedangkan grup B dihuni Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Pemirsa, Indonesia dipastikan masuk grup neraka dalam fase grup dari Piala AFF 2026. Menanggapi hasil undian ini, pelatih timnas Indonesia John Herdman optimistis bisa berbuat banyak di turnamen ini. Shamsi, and here we have the two teams in pot number 3. Indonesia dipastikan masuk grup neraka dalam Piala AFF 2026 usai tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam melawan Timor Leste dalam undian yang digelar di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta pada Kamis sore. Menanggapi hasil undian ini, pelatih timnas Indonesia John Herdman optimistis bisa berbuat banyak di turnamen ini. I expect this tournament to be a test. And I think a test that Indonesia are ready for. They came off the back of a tough World Cup qualification, and I think they want to show what they can do in this tournament. They came a long way in Asia, but they still haven't taken that step of a tournament. So, my mission's very clear. Can we go and win this competition? That's I think the goal of every coach. Ya, tentunya bukan grup yang mudah, tapi kita pasti selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Toh juga kita belum pernah juara di kompetisi ini, jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan gelar tersebut. Dalam sejarahnya, Indonesia 6 kali masuk final Piala AFF, tapi tidak pernah berhasil menjadi juara dalam ajang yang sudah berumur 30 tahun ini. Kini memasuki era baru, skuad Garuda berharap bisa angkat trofi dalam turnamen antar negara Asia Tenggara itu. Para wisatawan mengabadikan pemandangan langka yang dianggap spektakuler. Longsoran salju turun dari puncak gunung Kaukasus, utara Rusia dekat gunung Elbrus. Alih-alih panik, para wisatawan menilai pemandangan yang dilihatnya indah. Menurut Kementerian Darurat Rusia, 10 longsoran salju telah terjadi di wilayah tersebut sejak awal tahun. Pembersihan puing-puing dilakukan usai insiden jatuhnya kren di atas kereta yang melintas di Thailand. Pemerintah Thailand mengatakan akan memberikan sanksi kepada siapapun yang menyebabkan insiden ini terjadi. Operasi pembersihan puing-puing berlangsung di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand setelah sebuah derek konstruksi roboh menimpa kereta penumpang menewaskan sedikitnya 32 orang. Para pekerja dan alat berat membersihkan puing-puing di lokasi kecelakaan. Beberapa gerbong kereta terlihat penyok parah dengan kerusakan eksterior parah akibat benturan. Insiden itu terjadi pada hari Rabu ketika derek jatuh menimpa kereta yang membawa 195 penumpang dan awak yang sedang dalam perjalanan dari Bangkok ke Ubon Ratchathani. Setidaknya 32 orang tewas dan sekitar 60 lainnya luka-luka, sementara 3 orang masih hilang. Pihak berwenang Thailand telah meluncurkan penyelidikan atas penyebab runtuhnya derek tersebut. Sementara Perdana Menteri Thailand berjanji bahwa akan ada konsekuensi bagi mereka yang terbukti bertanggung jawab.
Pekerjaan konstruksi tersebut merupakan bagian dari proyeksi kereta api cepat yang menghubungkan Bangkok dengan Kunming melalui Laos, sebuah koridor transportasi regional unggulan. Bentrokan terjadi di Minneapolis usai penembakan kedua yang dilakukan oleh agen ICE. Kericuhan terjadi usai adanya warga negara Venezuela yang tertembak di kaki. Bentrokan kekerasan kembali terjadi di Minneapolis setelah penembakan kedua yang dilakukan oleh ICE hanya dalam waktu 1 minggu. Aparat penegak hukum menembakkan granat kejut dan menyebarkan gas air mata, sementara para pengunjuk rasa berhadapan dengan agen ICE menyerang kendaraan dan melemparkan benda-benda. Kejadian ini terjadi setelah adanya laporan bahwa seorang warga negara Venezuela ditembak di kaki oleh seorang agen ICE. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan bahwa agen tersebut melepaskan tembakan setelah diancam oleh setidaknya 3 orang termasuk pria yang ditembak tersebut. Pria yang terluka dirawat di rumah sakit, sedangkan 2 orang lainnya ditangkap. Sebelumnya, Rene Colgood yang berusia 37 tahun ditembak mati oleh seorang agen ICE di kota yang sama hingga memicu protes besar-besaran. Gubernur Minnesota, Tim Walz, mendesak publik untuk tidak mempercayai mesin propaganda ini dan menyerukan penyelidikan yang lebih menyeluruh, adil, dan cepat untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan. Pemirsa, aksi demo digelar warga di kota Holon, Israel untuk membela warga Iran. Demonstran juga meminta pemerintah untuk menunjukkan dukungannya kepada warga Iran. Warga Israel menggelar unjuk rasa di kota Holon, selatan Tel Aviv untuk mendukung para demonstran Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Para demonstran berkumpul di sebuah alun-alun mengibarkan bendera Israel dan bendera Iran pra-revolusi serta memegang foto Muhammad Reza Pahlavi, putra sah terakhir Iran. Dalam aksinya, demonstran juga meminta pemerintah untuk mengambil tindakan apapun yang memungkinkan untuk mendukung rakyat Iran. Beberapa hari sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya memantau dengan seksama apa yang terjadi di Iran. Protes ekonomi telah berlangsung di Iran sejak Desember dan meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Iran menuduh Trump mengobarkan ketegangan setelah ia memperingatkan pihak berwenang bahwa ia dapat campur tangan jika terjadi tindakan keras. Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap peredaran ilegal zat ketamine di Jalan Perintis, Desa Sipaku, Kecamatan Simpang 4. Dalam penangkapan ini, 2 pelaku yang diduga sebagai pengedar ditangkap. Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara meringkus 2 pria diduga pengedar di 2 lokasi berbeda. Petugas selanjutnya menggeledah pelaku dan mendapati 3 bungkus plastik teh kemasan diduga kuat mengandung zat ketamine dengan total berat sekitar 2.500 gram dalam bagasi sepeda motor. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku bertugas sebagai kurir. Diketahui bahwa nilai transaksi ketamine tersebut mencapai 425 juta rupiah dengan imbalan yang dijanjikan kepada kurir sebesar 10 juta rupiah. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Dinas Narkoba Polda Sumut untuk menjalani proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali mobil yang dikendarai pelajar tabrak pohon di Tebet, Jakarta hingga terbalik. Sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit. Seorang siswa pelajar mengalami kecelakaan mobil menabrak pohon hingga terbalik di Tebet, Jakarta. Peristiwa berawal saat mobil yang melaju dari arah Bukit Duri menuju Manggarai, Jakarta Selatan, namun tiba-tiba mobil oleng dan menabrak pohon di tepi jalan hingga akhirnya terbalik. Dalam kecelakaan ini tak hanya melibatkan mobil, namun juga seorang pengendara motor yang berada di sekitar mobil. Akibatnya mobil mengalami rusak parah sementara motor rusak di bagian lampu depan.
Dugaan sementara kecelakaan karena pengemudi mobil yang merupakan pelajar kurang konsentrasi saat mengemudi. Oh, tiba-tiba itu mobil oleng, nabrak pohon. Pengendaranya siapa, Bang? Anak sekolah, SMA. Sementara sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit oleh guru dan sejumlah rekannya karena mengalami luka-luka dan syok. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, Ainis melaporkan. Ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah untuk penuhi kebutuhan hidup. Ribuan buruh berunjuk rasa di gedung DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta 2026 direvisi menjadi 5,89 juta rupiah, yang mencerminkan 100% kebutuhan hidup layak. Para buruh menganggap UMP Provinsi Jakarta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta, apalagi bagi mereka yang telah berumah tangga dan memiliki tanggungan. Rupiah per bulan. Jadi Jakarta itu kota yang mahal. Gubernur Pramono Anung harus paham itu, bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya 160.000. Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta, hidup untuk nombok. Bahkan kan memalukan, harusnya gubernur kan lihat dong, lihat upah di sekitar Bekasi. Tuntutan juga ditujukan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan dan menolak usulan pilkada lewat DPRD. Dari Jakarta, Naura Syafika, Eri Nugraha, iNews melaporkan.